Terpaksa mengandung benih CEO. Bab 068. Jangan khawatir. Ayana aman sama papa dan mama, angguk Pak Syamsir. Nola lalu mendekati Ayana yang tertidur di gendongan neneknya. Perlahan, Nola mengambil alih Ayana. Menggendong penuh kasih bayi kecil itu lalu mengecup pipinya berkali-kali. Air mata Nola menetes tanpa sadar. Rasanya benar-benar tak rela meninggalkan Ayana yang sesungguhnya masih sangat membutuhkan dirinya. Namun, mesti bagaimana lagi? Keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Sehat-sehat ya, anaknya Mama. Tunggu Mama pulang ya, nak. Mama pergi bukan karena nggak sayang kamu. Tapi, sebaliknya. Cinta dan sayang Mama yang memaksa Mama untuk menjauh sebentar dari kamu. Demi memberikan kamu jaminan masa depan yang baik, maka Mama harus berkorban, nak. Mama harap, kamu bisa mengerti. Lirih Nola lembut berbicara pada bayi mungil yang sedang menggenggam erat jemarinya tersebut. Kembali Nola mencium Ayana dengan penuh sayang. Wajah cantik Ayana ia rekam baik-baik dalam ingatan. Aroma tubuh khas bayi milik putri kecilnya juga Nola hirup dalam-dalam. Ia ingin mengingat segala tentang putrinya dengan sangat baik tanpa terlewat sedikitpun. Jangan lupain Mama ya, nak. Sungguh, Mama sayang kamu. 2. Resepsi pernikahan yang diadakan keluarga dari pihak Atar akhirnya digelar. Bertempat di salah satu hotel berbintang milik Pak Umar, pesta pernikahan Atar dan Zahira rupanya dipersiapkan dengan begitu megah. Sepasang pengantin itu bahkan tak pernah mengira bahwa pesta pernikahan mereka malam ini akan seramai ini. Apalagi, tamu undangan yang hadir juga merupakan kalangan dari orang-orang berada. Ayah itu sekaya apa sih? Kok tamu yang datang pada kelihatan berkelas semua? Tanya Zahira dengan polosnya. Sekaya apa ya? Atar berpikir sejenak. Biasa-biasa aja sih, ucapnya sembari mengendikkan bahunya. Zahira merengut lalu memukul lengan Atar yang saat ini ia rangkul di atas pelaminan megah bernuansa putih gold tersebut. Aku serius tahu, Bi. Lah, aku juga jawabnya serius, Ai. Jawab Atar dengan tampang polos tak merasa bersalah. Susah ngomong sama manusia nyebelin kayak kamu, tutur Zahira dengan bibir mengerucut. Ngambek. Zahira membuang muka dengan nasam. Namun, sesaat kemudian ia kembali tersenyum kala beberapa tamu undangan naik untuk memberi selamat kepada mereka. Senyum terus terukir di wajah Zahira saat tamu satu persatu menyelamati serta tak henti-hentinya mengatakan Zahira adalah perempuan beruntung karena berhasil masuk ke dalam keluarga sebaik keluarga Umar Abdurrahman. Namun, senyum Zahira memudar kala seorang perempuan yang saat ini sedang menjabat tangannya tiba-tiba menggumamkan namanya dengan ragu. Zahira. Mata gadis itu memicing dengan telunjuk mengacung ragu menunjuk Zahira. Zahira menatap gadis berparas blasteran itu sedikit lama. Ya, sama seperti gadis tersebut, Zahira juga merasa mengenal sosok gadis cantik yang kini berdiri di hadapannya. Kamu beneran Zahira yang itu, kan? Yang pernah aku temui sama Tante Laura. Tanya gadis dengan gaun hitam tersebut. Tunangannya Kak Adit, ya. Tebak Zahira. Ucapan Marela barusan berhasil melemparkan ingatan Zahira kembali ke masa lalu. Ya, kini Zahira ingat betul siapa perempuan berparas cantik di hadapannya ini. Dia tunangan Adit yang turut datang ketika Mami Adit datang melabrak dirinya karena salah paham. Wah, kamu ingat aku? Tanya Marela senang. Senyum terbit di wajah pemilik bibir tebal tersebut. Iya, angguk Zahira canggung. Siapa, Mar? Tanya pria tua yang sedari tadi digandeng oleh Marela. Ah, Zahira ini teman Marela, Dat. Jawab Marela menjawab pertanyaan sang Dedi. Lelaki tua yang datang ke acara pernikahan Atar dan Zahira tersebut langsung tersenyum.
Wajahnya berubah semakin ramah saat mendengar Marela menyebut Zahira sebagai temannya. "Wah, jadi menantu Tuan Umar adalah teman kamu, Mar?" ujarnya dengan nada riang. Marela mengangguk. Sementara, Zahira semakin merasa canggung karena jujur dia tak tahu siapa sebenarnya nama dari gadis cantik yang merupakan tunangan Aditya itu. "Tar, Hans," Dedi Marela menepuk bahu pengantin lelaki. "Jangan larang istrimu berteman dengan Marela, ya. Om akan sangat marah kalau sampai kamu melakukan itu." 3. Mendengar ucapan Om Hans, Atar malah tertawa lebar. "Tergantung sih, Om. Asal Mar nggak menyesatkan istriku, pasti aku izinkan." "Lo pikir gue iblis, Tar?" ujar Marela tak terima. Tinjunya terarah ke lengan Atar namun tak benar-benar sampai menyentuh karena Marela tahu betul sampai di mana batasan yang dibuat Atar terhadap lawan jenisnya. Om Hans tertawa. Sementara, Zahira menjadi pihak yang semakin bertambah bingung. Atar dan tunangan Adit saling kenal. Sejak kapan? Dan, bagaimana bisa? "Om, lihat tuh. Jiwa premannya Mar balik lagi," ucap Atar. "Sialan lo," cetus Marela gemas. Andai bisa menyentuh Atar, sudah pasti tinjunya benar-benar akan mendarat di lengan lelaki itu. "Kalian saling kenal," celetuk Zahira dengan tampang yang masih sangat kebingungan. Marela tersenyum. "Iya, kami saling kenal. Aku sama suami kamu ini," ia menunjuk Atar. "Satu sekolahan sejak TK, SD sampai SMP." "Oh, ya." Marela mengangguk. Ia kemudian memeluk Zahira tanpa canggung seolah sudah mengenal Zahira sangat lama. "Selamat, ya. Kamu perempuan beruntung karena menjadi satu-satunya wanita yang mampu menaklukkan laki-laki batu kayak dia," ucap Marela yang nampak begitu bahagia akan pernikahan Atar dan Zahira. "Makasih," alis Zahira terangkat sambil menatap Marela penuh tanya. La ingin menyebut nama gadis itu namun sayangnya ia tak tahu. "Marela. My name is Marela," ucap Marela seraya menjulurkan tangannya. "Makasih, Marela," ulang Zahira seraya menjabat tangan Marela. Kini, Zahira mulai tersenyum meladeni Marela. Ternyata, gadis yang menjadi tunangan Aditya memang gadis yang sangat baik. Kepribadian Marela juga sangat menyenangkan. Dia ramah, super dan tampaknya sangat mudah berbaur bahkan dengan orang-orang yang baru ditemuinya. Zahira bahkan heran, kenapa Aditya tak bisa menyukai gadis sesempurna Marela. "Turun yuk, Mar. Kasihan, orang-orang di belakang kita udah pada antri itu," ucap Om Hans membuyarkan obrolan Marela dan Zahira. "Oke, Dat," angguk Marela. "Zahira, aku turun dulu, ya. Kapan-kapan kita ngobrol bareng kalau ada waktu." Kini, ia beralih menatap Atar. "Tar, gue turun. Sekali lagi, selamat ya, Broter. Tang Yu. Nyusul cepetan, lo. Jangan kelamaan ngejomblo." Mulut Marela misuh-misuh tak jelas seraya menatap Atar dengan pandangan julidnya. Sang Dedi yang menggunakan tongkat sebagai alat bantu jalannya ia tuntun pelan turun dari panggung pelaminan. "Kok kamu sama Marela bisa kenal, Bi?" tanya Zahira pada sang suami. "Seperti yang kamu dengar tadi, kami pernah satu sekolahan." "Kok bisa? Apanya yang bisa?" tanya Atar. "Bisa satu sekolahan lah. Kebetulan, dulu aku sama si Mar pernah tinggal di komplek yang sama. Dan, dedinya dia, si Om Hans tadi, adalah mualaf yang pernah dibimbing langsung sama almarhum kakek ketika pertama kali mengucap syahadat dan menyatakan memeluk Islam." Zahira mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda mengerti. Rupanya, seperti itu kisahnya. 4. Berarti kamu tahu kalau dia tunangannya Kak Adit? Atar sontak mengerutkan kedua alisnya. Ia menoleh ke arah sang istri.
Terdapat raut cemburu di sepasang bola mata yang akhir-akhir ini selalu memandang Zahira penuh luapan cinta. Aditya mantan kamu? Tanyanya sedikit sinis. Kak Adit nggak pernah jadi pacar aku, ya? Koreksi Zahira tegas. Atar menghela nafas panjang. Baiklah. Ia harus mulai belajar bagaimana caranya mengurangi rasa cemburu yang tiba-tiba saja muncul secara tak terduga seperti ini. Ya, semenjak sah memiliki Zahira secara halal, Atar sangat sering merasakan perasaan asing itu. Bahkan, kepada pelayan restoran saja, dia bisa cemburu jika tahu bahwa pelayan itu menatap istrinya lebih dari 10 detik. Aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata Marella tunangannya Adit. Soalnya, udah lumayan lama keluargaku sama keluarga dia nggak pernah berhubungan lagi. Mungkin sekitar 5 tahunan. Tebak Atar sedikit ragu. Ayah baru ketemu dan berhubungan lagi sama Om Hans beberapa bulan lalu. Karena, ternyata perusahaan ayah adalah penyuplai bahan baku utama di perusahaan konstruksi milik Om Hans. Tapi, yang aku dengar dari ayah, pertunangan Marella kabarnya memang ditunda. Entah karena alasan apa. Zahira kini terdiam. Pandangannya beralih menatap Marella yang sedang asyik berbincang bersama beberapa keluarga Atar di sebuah meja yang dikhususkan untuk tamu VIP. Wajah Marella tampak cerah berbinar. Tak ada raut frustasi walaupun pertunangannya ternyata telah ditunda. Apa karena aku? Iya. Lirih Zahira merasa bersalah. Ia merasa, karena kehadirannya lah hubungan Aditya dan Marella jadi seperti sekarang. Jangan pernah mikirin orang lain kalau lagi sama aku, Ai. Bisik Atar di telinga Zahira. Aku orangnya pencemburu, loh. Ai, besok ikut aku ke tempat kerja mau ya? Ucap Atar setelah baru saja selesai mandi dan kini membaringkan kepalanya di atas paha sang istri. Bi, rambut kamu basah. Pekik Zahira. Ia berusaha menyingkirkan kepala sang suami namun sayangnya tak berhasil sama sekali. Kalau basah, ya dikeringin dong, Ai. Ucap Atar dengan santainya. Kalau mau dikeringin, bangun dong, Bi. Zahira masih berusaha menyingkirkan kepala sang suami dari atas pahanya. Setelah berhasil, wajahnya semakin cemberut karena menjumpai celana piyama satin berwarna putih gading sedikit glossy yang ia pakai kini ikut-ikutan basah. Nah, kan, lihat nih. Gara-gara kamu sih, Bi. Gerutu Zahira dengan wajah cemberut dan bibir mengerucut. Tinggal ganti, apa susahnya sih, Ai? Tukas Atar tanpa dosa. Masa, harus ganti lagi? Capek aku, Bi. Mana kaki aku masih pegal-pegal semua, ucap Zahira yang masih melanjutkan sesi menggerutunya. Istriku lelah kelanaan berdiri di pesta tadi, iya. Zahira hanya mengangguk sambil memukul-mukul betisnya menggunakan tinjunya sendiri. Sini, biar aku yang pijitin. Tanpa diduga Zahira, Atar tiba-tiba menarik kedua kakinya lalu dipijat dengan lembut secara bergantian. Gimana? Enak? Enggak? Tanya Atar memastikan bahwa sang istri nyaman dengan pijatannya. Iya, angguk Zahira. Bibirnya berusaha mengulum senyum sejak tadi. Pandangannya berlarian menyusuri ruangan kamar hotel yang saat ini menjadi tempat mereka menginap malam ini. Ada rasa bahagia yang tak bisa Zahira gambarkan. Seolah ada bunga-bunga yang bermekaran di dalam hatinya hanya karena perlakuan sederhana namun manis yang diberikan Atar untuknya. 5. Aku ambilin setelan piyama yang baru dulu ya, Ai. Setelah dirasa cukup memijat kedua kaki sang istri, kini Atar bergegas menuju ke arah lemari untuk mengambil pakaian ganti untuk Zahira. Dibukanya lemari tersebut kemudian memilah-milah baju tidur sang istri yang terdapat di dalam sana. Pilihannya kemudian jatuh pada piyama berwarna maron dengan motif teddy bear. Pakai yang ini ya, Ai. Ucap Atar. Diberikannya setelah piyama tersebut kepada sang istri. Makasih,
Bi. Angguk Zahira. Dengan semangat, Zahira turun dari tempat tidur untuk menuju ke ruang ganti. Sayangnya, Atar ternyata lebih sigap menangkap pergelangan tangannya. Eits! Mau kemana? Ai, mau ganti baju lah. Ganti bajunya kan bisa di sini. Ngapain jauh-jauh ke ruang ganti segala? Tapi apa? Potong Atar dengan cepat. Tangan Zahira ia tarik lalu tubuh wanita itu ia peluk dengan posisi dirinya yang duduk di pinggiran tempat tidur serta Zahira yang berdiri tepat di depannya. Masa aku ganti di sini? Tanya Zahira dengan wajah yang mulai memerah. Bagaimana tidak? Atar memeluknya begitu erat sambil membenamkan wajahnya di perut Zahira. Ya, nggak apa-apa. Kan, nggak ada orang lain juga yang lihat. Tetapi kan ada kamu, Bi. Atar mendongak. Apa salahnya kalau aku lihat? Nggak salah sih. Cuma, Zahira menggaruk kepala yang mendadak terasa gatal. Cuma, nanti kamu kepengen lagi, gimana? Cicit Zahira dengan wajah yang semakin bertambah merah. Rasanya sangat malu jika harus membahas sesuatu yang menjurus ke arah situ. Bagus dong kalau kepengen lagi. Biar benihku juga cepat-cepat bisa tumbuh. Tapi, aku capek, Bi. Rengek Zahira dengan wajah yang hampir menangis. Gampang, sayang. Kamu ambil gaya bobo kayak batang pisang aja udah cukup kok. Bagian gerak-geraknya, biar aku yang tangani. Ucap Atar Jumawa sembari menepuk dadanya. Mata Zabira langsung membulat mendengar ucapan Atar. Apa-apaan ini? Apa artinya sekarang Atar benar-benar kepingin, anu-anu, lagi? Kamu beneran kepingin lagi? Atar memutar bola matanya malas. Nggak usah ditambahin kata, lagi, dong, Ai. Kesannya, nanti pembaca ngiranya kita udah lakuin berkali-kali malam ini. Padahal kan, baru sekali. Jawab aja, iya atau tidak. Desak Zahira. Siapa suruh kamu ngingetin, ucap Atar sembari memainkan kancing bagian bawah baju Zahira. Kamu udah mandi junub loh, Bi. Ujar Zahira mengingatkan dengan nada panik. Nanti kan bisa diulang lagi, sahut Atar dengan senyuman lebarnya. Dingin mandi tengah malam, Bi. Nggak takut masuk angin. Kan, ada keran air panas juga. Jadi, nggak bakalan masuk angin, Ai. Kalau tiba-tiba ada yang bertamu, gimana? Atar menghela nafas panjang. 6. Siapa yang mau bertamu di jam 12:30 malam, Ai? Ayah, Ibu, Puang Arsyad, Bang Chandra, Baim, Ara. Sekalian aja kamu sebut semua nama anggota keluarga kita, kata Atar dengan malas. Kalau nggak mau, ya udah. Aku mau tidur. Imbuhnya dengan tampan sedikit kecewa lalu memutar badan dan meraih guling bersiap berbaring lalu tidur. Sesuai dugaan Atar, Zahira langsung mencegah sang suami yang sedang berpura-pura ngambek. Aku bukannya nggak mau, Bi. Aku mau kok, ucap Zahira panik. Atar yang sedang membelakangi Zahira langsung tersenyum licik. Hehehehe. Masuk ke Pak Eko. Umpan sudah dimakan ikan rupanya. Jangan ngambek dong, Bi. Aku nggak tahu caranya nenangin kamu kalau lagi ngambek, lirih Zahira sedikit panik. Digoyang-goyangkannya lengan sang suami. Namun, Atar masih enggan berbalik menghadap dirinya. Huahahahahaha. Atar tertawa riang dalam hati. Bi, Habibi. Panggil Zahira. Udah dong ngambeknya. Bujuk Zahira. Lah turut naik ke atas tempat tidur. Kedua lengannya ia lingkarkan ke leher sang suami dari arah belakang. Jangan cemberut dong, Bi. Gantengnya nanti hilang loh. Ucap Zahira. Dicubitnya pipi sang suami yang begitu mulus tanpa noda. Bahkan, wajah Zahira saja masih kalah mulus. Uluh-uluh. Suami capacih ini. Lagi,
Zahira mencubit pipi Atar. Kali ini, dua-duanya. Kanan dan kiri. Sana, ai, aku mau tidur. Ucap Atar lagi. La berpura-pura mengusir sang istri. Rambut kamu masih basah, Bi. Aku keringin dulu, ya. Nanti, kamu sakit kepala loh kalau tidur dalam kondisi rambut basah kayak gini. Zahira menyentuh rambut lebat sang suami. Atar tak bergeming. Sepertinya, lelaki itu semakin menikmati perlakuan Zahira yang begitu memanjakannya. Mau ya, rambutnya dikeringin. Bujuk Zahira lagi. Dagunya ia sandarkan di pundak Atar. Iya ya, Bi. Kap. Satu ciuman Zahira berikan di pipi kanan Atar. Langsung saja, pertahanan Atar langsung bubar seketika. Sepertinya sudah cukup mengerjai sang istri dengan drama pura-pura ngambeknya. Ya udah, ayo. Ucapnya kemudian. Bentar, aku ambil hair dryer aku dulu. Sahut Zahira antusias. Ia dengan sigap melompat turun dari tempat tidur untuk mengambil hair dryer yang terletak di laci meja rias. Tapi, abis keringin rambut, acara menanamnya, jadi dilanjutin kan? Tanya lelaki itu yang sontak membuat Zahira menganga lebar. 7. Udah sampai, ai. Turun, yuk. Lelaki yang duduk di bangku kemudi lekas melepaskan seatbelt kemudian turun lebih dulu dari dalam mobil. Sementara, sang istri yang masih berada di bangku penumpang depan tampak tertegun. Memandang penuh takjub pada sebuah ruko berlantai 3 yang selama ini ia tahu sebagai men's fashion store brand lokal ternama yang sedang berada di puncak kejayaan selama 2 tahun terakhir. Ai. Panggilan Atar memecah lamunan Zahira. Kini, lelaki itu sedang berdiri tepat di sampingnya setelah membukakan pintu mobil untuknya. Turun, ai. Jangan bengong aja, ucap Atar yang dengan cekatan membuka seat belt sang istri. Zahira menahan nafas ketika Atar melakukan hal tersebut. Wangi tubuh sang suami yang dapat ia hirup dengan bebas kala tubuh pria itu merapat ke arahnya membuat jantung Zahira untuk kesekian kali menjadi berdegup tak karuan. Ai, wangi Atar memang memabukkan. Ingin rasanya Zahira menahan tubuh sang suami lalu menenggelamkan wajah ke ceruk lehernya untuk memuaskan diri menghirup aroma tubuh Atar sepuas hati. Biasa aja dong lihatinnya. Sampai nggak nafas gitu, ai. Goda Atar yang sedari tadi sadar bahwa Zahira hanya berfokus menatap ke area lehernya saat ia membuka seat belt sang istri barusan. GR. Siapa juga yang ngelihatin kamu, kilah Zahira. Ia gegas turun dari mobil dengan salah tingkah. Emang gak lihat mukanya sih? Tapi, fokus ngelihatin leher aku. Iya kan, ai? Tanya Atar yang berusaha mensejajarkan langkahnya dengan sang istri. Bahu Zahira ia senggol. Diam-diam, kamu mesum juga ya, ai? Bisik Atar. Zahira greget bukan main. Ingin rasanya ia menjambak rambut Atar detik ini juga. Jelas, Zahira tak terima dikatai mesum. Apa salahnya, melihat dan menikmati aroma tubuh suami sendiri? Kalaupun memang Zahira mengaku bahwa dia mesum, terus Atar mau apa? Zahira meneriaki sang suami. Sayangnya, Atar sudah lebih dulu membuka pintu kaca di depannya lalu memasang tampang datar seperti yang biasa Zahira lihat kala mereka masih berstatus sebagai orang asing satu sama lain. Satu persatu karyawan yang melihat Atar langsung menghentikan kegiatan mereka kemudian menundukkan kepala dengan sopan menyapa sang atasan. Atar pun membalasnya tak kalah sopan dan ramah. Mas Bos. Seorang pria berkulit hitam manis menaikkan tangan menyapa Atar dari kejauhan. Lelaki itu hanya menganggukkan kepala. Diam sebentar di tempatnya menunggu sang istri yang masih tertinggal di belakang, kemudian kembali melangkah setelah Zahira tepat berdiri di sampingnya. Tangan Zahira ia genggam erat melangkah menuju ke lelaki yang tadi meneriakinya. Mas Bos, ini Nyonya Bos ya.
Katanya lelaki berkulit hitam manis berbadan gempal tersebut pada Atar. Matanya tampak begitu berbinar melihat keberadaan Zahira di samping atasannya. Iya, ini Zahira istri saya. Dan, ini Hendy. Orang yang saya percaya untuk menghandle toko utama dan beberapa cabang lain milik kita yang ada di dalam kota. Atar memperkenalkan sang istri dengan orang kepercayaannya tersebut.